Halo, selamat malam yang baru join. Malam ini saya akan bahas beberapa emiten yang ditanyakan. Ya, ada URI, PNLF, ESA, KETR, Antam, MIDI, SOTS, Jaya, dan MPXL. Ya, yang pertama yang akan saya bahas adalah PURI. Ya, PURI ini kemarin sudah naik hampir 20%, sempat menyentuh angka 346. Ya, kemudian ditarik turun lagi, eh, ternyata dia tidak bisa menjebol area demand-nya di sini, ya. Jadi kemungkinan minggu depan Puri itu akan koreksi sedikit agak dalam, bisa di angka sekitar dekat-dekat sekitar 300 sampai 286 di area kotak kuning sini, ya. 286 sampai 300. Kalau teman-teman yang belum punya barang mungkin bisa tunggu di area situ, ya. Tunggu pantulannya boleh. Kalau dia bisa bermain di atas 300 silakan masuk. Ya, tapi kalau misalnya dia jebol 286, ya, di area garis kotak ini paling bawah, dia ada kemungkinan akan turun sampai 250 ke area uh, sini supportnya. Ini ada support kecil yang di angka sekitar 240 sampai 250. Jadi kalau misalnya jebol di angka 286 ini, teman-teman bisa tunggu di sini nanti. Ya, secara jangka panjang kemungkinan dia masih akan main, ya, tapi kalau mengikuti polanya itu biasanya dia 3 atau 4 hari naik, besoknya merah. Ya, kalau lihat dari polanya di sini tiga kali naik terus merah, di sini 4 kali naik, di sini merah. Ya, ini polanya. Tapi makanya hati-hati besok, ya, Senin. Jadi hati-hati dia akan merah, atau minggu depan hati-hati dia akan merah dan dia akan mencoba retest di angka 300. Ya, teman-teman bisa tunggu di area kotak ini, di atau kotak kuning sih. Oh sorry, saya belum ganti itu ya, belum ganti layarnya ya. Oke, sebentar. Oke, maaf, saya belum ganti ya. Kemarin dia sentuh 346, ya, terus terjadi aksi jual, ya. Dia kemarin sudah menyentuh angka area supply-nya di angka sini, ya, di angka 340 sampai 356. Ini adalah area supply-nya, ya. Makanya kemarin sempat koreksi si Puri, ya. Dan dia ada MA50-nya juga di sini. Jadi kalau untuk minggu depan Puri hati-hati, ya. Kalau berdasarkan polanya dia naik 1 2 3 kemudian dia turun, ya. Di sini juga dia naik selama 4 hari, kemudian dia turun, dan ini udah di hari ketiga. Jadi hati-hati minggu depan ada kemungkinan dia akan koreksi sampai ke 300 sampai 286. Jadi nanti bisa tunggu di situ. Ya, kalau misalnya dia menjebol 286, ya teman-teman mesti tunggu lagi di bawah. Yang sudah masuk berarti teman-teman mesti siapkan trading plan-nya. Kalau dia bisa menjebol turun di bawah 286, mungkin lebih baik kalian keluar dulu, nanti tunggu lagi di sekitar 250. Ya. Secara tren panjang kalau saya lihat si Puri, ya, Puri ini sepertinya masih bagus, ya. Dia akan mencoba retest di angka 400-nya. Ya, dia akan coba retest di angka 400-nya. Jadi bisa kalian pantau. Oke. Ya. Kemudian ada PNLF. Ya. PNLF ini dia semenjak menyentuh angka 800, 700-an ini dia sebenarnya turun, ya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan reversal, ya, tapi
si PNLF ini ya, kalau teman-teman perhatikan, ini dia membuat pola double bottom ya. Di sini 256, di sini juga 256 ya. Dia low-nya 256 256, ini dia bikin pola double bottom, double bottom ya. Kalau secara weekly teman-teman bisa lihat dia akan jadi bentuknya double bottom. Ini ya, dia double bottom ya. Nah, teman-teman tunggu dulu, yang mau masuk silakan tunggu ya, bisa tunggu. Kalau dia ternyata menjebol angka 250 ya, disarankan untuk tidak masuk dulu ya. Tapi kalau dia bisa bertahan di angka 250 level psikologisnya, teman-teman bisa masuk ya, dengan catatan dia harus bisa main di atas 260 ya. Dengan catatan harus bisa main di atas 260 dengan area stop lossnya ada di 25, area stop lossnya ada di area 250 ya, 250 sampai 246 itu bisa kalian jadikan sebagai area stop lossnya kalau misalnya dia gagal menembus 260 ya, karena secara weekly dia bikin pola double bottom ya. Cuman saya lihat ini trennya secara monthly dia masih akan turun ya, kecuali dia bisa menjebol 260 yang tadi saya bilang. Oke, itu untuk PNLF. ESA kalau saya lihat kemarin dia koreksi dikit ke 600, turut 1 tick ya berarti ya. Oke, ESA saya lihat dia sebentar ya, dia ada supportnya itu di angka 565 sampai 545. Oke, ini berarti adalah area supportnya dia. Saya sudah ketemu 565 575. Oke. Nah, ini area supportnya ya secara daily. Nah, dia kemarin itu dia ketahan di area 635. Oke, ternyata dia ada resist kecil di sini ya. Tapi SC itu udah mulai bagus ya Om ya. Udah support banget. Kalau udah mulai sih kan, kalau saya lihat kan. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya dia berjebol 550 area ininya ya, yang area supportnya ini, hati-hati. Oh iya, Ini akan harus turunnya buang. lebih dalam kan. Ya, harus tega cut loss. Iya. Ini secara itu bisa. Kemarin dia kepentok di resistnya ya. Ini ada resist kecil di sini. Di sini ya, di 615 ini. Ini di area sini. Ini resist kecilnya dia. Ya, ini ada secara resist. MACD sih udah mulai cakep sih Om ya. Cakep, tapi secara weekly dan monthly-nya belum kan. Iya, makanya aku bilang secara MACD sudah oke. Tapi kalau dia jebol dari support itu mau nggak mau cut loss Om. Betul, makanya harus tega. Kalau dia bisa turun dari 550 ya mau nggak mau mesti buang semua. Kalau mau agak jauhan dikit mungkin kalian bisa pakai MA 250 di 535. Di garis merah ini ya. Artinya bulan ini dia tidak boleh turun dari 535. Kalau bulan ini dia turun dari 535 ya sudah, dia akan coba retest itu di sekitar 300 nanti. Ya, dia akan coba di sini. Pertama dia akan coba berusaha ketahan dulu di sekitar 400. Ya, 400 sampai 430 dia akan ketahan di situ. Kemudian kalau dia jebol, dia akan dia akan coba retest lagi itu di sekitar angka 300 sampai 250. Dia akan ke situ. Secara monthly ya. Kalau dia jebol 550-nya. Jadi makanya hati-hati si ESA ini. Karena secara tren jangka panjang dia masih belum bagus. Ya, mungkin kalau misalnya kalian yang sudah masuk ESA
eh, ya siapin stop loss saja, siapin trading plan-nya. Kalau tidak bisa jebol 6 apa? Kalau dia tidak bisa menjebol ya, kalau dia tidak bisa menjebol 650 ya lebih baik kalian keluar. 650 ya. Dia mesti jebol di atas itu, baru dia bisa ininya balik arah semua nanti. Ya, dia akan 650, terus dia akan coba retest di sini 690 dan 750. Karena dia bulan kemarin, bulan 9, ya itu dia ketahan di MA 200. Ya, ini boleh. Si ESA. Oke. Kalau kalian mau masuk ya tunggu aja di sekitar 580 itu boleh. 580 dengan area stop lossnya itu di 550 boleh sampai ya paling agak jauh itu di 535 lah. 525 masih oke menurut saya. Ya. Kemudian ada KETR. Kemarin minus 6%, 216. Oke. Oke. Oh, minggu ini dia jualan. Minggu kemarin dia jualan ya. Bulan ini juga bulan jualan dia. Oke. Yang mau masuk KETR, kalau kalian mau masuk KETR, saya sarankan kalian tunggunya di bawah 200. Ya, kalian bisa tunggu di area sekitar 186. Ya, 186 ya. Karena ini momentumnya sudah hilang. KETR ini ya, powernya sudah hilang. Coba kalian bisa tunggu di sekitar 186 sampai 196. Itu area tunggunya. Ya. Ini dia akan koreksi dulu secara weekly. Kemungkinan ya mereka akan coba di 200 dulu ya. Kalau misalnya 200-nya jebol ya udah. Kalian tunggu di 186 dari si KETR. Secara weekly dia masih oke. Baik, cuman sayangnya dia candle-nya candle jualan minggu kemarin. Ya, dengan volume yang lumayan cukup nih. Cukup banyak juga volumenya. Ya, jadi kalian bisa tunggu di ya 206 sampai 196 yang tadi saya bilang ya. Paling jauh itu di sekitar 186. Ya, 186. Oke. Ini dia juga udah muncul bearish ya, kalau ini tarik garis bearish divergent sini, dan ini udah terjadi MA5-nya jebol secara daily-nya, berarti dia akan coba retest itu di sini. Dia akan coba retest di sini 200 dulu. Ya. 200 itu kan angka psikologis ya. Jadi kalian bisa pantau karena dia memang ada resistnya di angka 200. Ya. Makanya hati-hati. Kalau misalnya teman-teman mau masuk bisa di 200, tapi kalau misalnya dia jebol 186 ya kalian mesti buang semua. Ya, karena dia pasti akan udah berbalik arah tuh. Ya. Dia berbalik arah. Karena kalau secara Fibo itu pasti angkanya nggak beda jauh. Tuh, 186. Ya, 200. Makanya angkanya nggak terlalu jauh. Oke, itu untuk KETR. Untuk Antam, ini sahamnya sepertinya sedang downtrend parah. Ya, Antam, apalagi ada kasus kemarin ya, ada gugatan, berarti nanti teman-teman bisa pantau itu dia ada area di sini, ya, 1535. Oke, Antam secara weekly dia juga masih belum bagus, secara monthly juga dia masih belum oke. Ya, jadi ini masih belum akan selesai turunnya. Dia masih akan turun. Nanti makanya kalian bisa coba hati-hati di angka 1500-an. Ya, kalau dia jebol 1500 ini agak berat. Ya, berarti penurunannya si Antam itu kemungkinan dia turunnya ke 1000. Turunnya akan ke 1000. Jadi makanya hati-hati kalau teman-teman yang sudah masuk di angka 16,
yang mungkin minggu kemarin barusan masuk, hati-hati kalau dia jebol 1.500 ya. Kalau dia jebol itu, syukur-syukur dia akan mantul di area sekitar 13.50 sampai 14. Ya, 13.50 sampai 1.400. Syukur-syukur dia mantul di situ. Ya, tapi kalau dia tidak bisa mantul di 13.50, ya udah berarti dia akan coba retest itu di 1.000. Ya, karena pas di 1.000, karena di 1.000 itu memang angka psikologis yang paling kuat. Ya, kalian bisa tunggu di sini nanti. Ya, di 1.000 itu adalah angka psikologis. Ya, kalau jebol 1.000 ya sudah wassalam. Ya, bye-bye itu. Berarti dia akan coba retest lagi, bisa ke sekitar 500-600 nanti. Oke, hati-hati. Siapkan trading plan-nya. Ya, karena saya lihat ini jangka panjang dia masih akan turun. Ya, si Antam. Oke. Jangka panjangnya. MIDI ini dia tidak berhasil menjebol angka 500-nya. Angka psikologis. Ya, 500 kemarin bulan kemarin dia sudah beberapa kali coba jebol, bulan 9 juga jadi semua udah mau coba jebolin ya, terus akhirnya dia tidak bisa naik di atas 500, selalu diturunin, dan dia ternyata minggu kemarin itu dia closing di bawah, bukan di bawah, dia closing pas di MA50-nya. Ya, dia closing pas di MA50-nya. Kalau lihat dari trennya, ini tren dia sepertinya sedang distribusi. Ya, ingat 4 tahapan dari Wyckoff. Ya, kalau saya lihat sepertinya dia lagi distribusi. Ya, jadi hati-hati. Oke. Secara weekly juga trennya juga dia sudah melemah dan dia muncul bearish. Teman-teman lihat dia muncul bearish, dia dari sini lihat ayahnya di sekitar 464 ya, terus dia di sini. Dia higher di sini 486, ayahnya 525, di sini higher-nya 530, kita ambil yang di sini ya 530, dan kalau kalian lihat saya tarik garis itu dia turun ya, jadi hati-hati ya. Nanti kalau kalian mau masuk, coba kalian tunggu di sekitar 450 angka psikologis. Kalian bisa tunggu di situ dulu, kalian amati dulu apakah dia tertahan di situ. Kalau misalnya dia tidak tertahan di situ, ya kalian tunggu lagi di bawahnya. Ya, itu ada level-level yang mungkin dia akan dipantulkan itu di sekitar angka 400. Ya, di angka 400. Jadi hati-hati. Ya, untuk MIDI ini karena dia sudah mulai jenuh ya. Dia sudah mulai distribusi nih. Karena selama 1 bulan lebih dari September sampai sekarang ya, hampir 2 bulan. Kalau kalian lihat dia selalu ditahan di angka 500. Jadi hati-hati ya. Secara monthly juga, tapi karena ini belum close ya, ini belum close. Secara monthly terjadi pelemahan juga kalau kalian lihat. Ya, hati-hati. Makanya nanti kalian bisa tunggu di sekitar 450 untuk si MIDI. Oke. Untuk SOTS ini saya tidak menyarankan. Ya, kenapa? Karena ini lotnya kecil. Ya. Ini sepertinya sedang digoreng. Ya. Lotnya kecil sekali. Kalau kalian lihat di bid offer itu dia kalau dia dalam kondisi normal itu biasanya cuma di bawah 20. Ya, dalam kondisi normal. Itu biasanya di bawah 20. Makanya dia gampang sekali dinaikin. Ya. Jadi hati-hati si SOTS ini. Ya, saya tidak menyarankan tidak menyarankan kalian masuk saham-saham seperti ini. Tapi kalau kalian mau masuk, saran saya
tunggu dia jebolin 260-nya atau MA 200-nya. Ya, tunggu. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau secara weekly memang dia satu candle full kemarin. Ya, tapi kalian perhatikan dia ada selain MA 200 di daily, ternyata dia ada MA 50 di weekly. Dan ini angkanya nggak terlalu jauh. 260 dan 266. Ya, ini hati-hati loh. Ya, apalagi kalau kalian perhatikan dia selama dari bulan Desember, ya, saya tarik dari Desember November ya, berarti semenjak dia turun November sampai dengan September itu dia satu way. Jadi satu way-nya itu selama 1 tahun. Ya, jadi hati-hati. Ya, saya tidak menyarankan sih kalian masuk saham ini. Ya, apalagi dia ada waran kemarin waran ya, dan itu habisnya bulan 12. Ya, dia habisnya bulan 12 tahun ini. Dan harga warannya itu ada di angka 600. Makanya saya tidak menyarankan kalian. Kenapa? Kalian lihat warannya. Ini dia minggu kemarin itu dia naik 500%. Dari 22 closing di 199. Hati-hati, ini mereka jualan. Ya, jualan warannya. Ya, kalau bisa hindarilah waran. Ya, jangan greedy. Ya, jangan greedy. Oke. Ini hati-hati. Ya. Terus untuk sahamnya juga hati-hati. Ini karena lagi digoreng, saya tidak menyarankan kalian masuk ini. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau masuk, tetap mau masuk, saran saya ya tunggu dia jebolin 260-nya dulu. Tapi kalau misalnya sudah jebol dan ternyata dia dibawa turun lagi, ya kalian mesti siap-siap cut loss. Karena ini keluarnya, saya rasa keluarnya ini agak susah. Karena lotnya kecil, kemungkinannya dikuncinya itu lebih banyak. Peluangnya dikuncinya itu lebih besar. Ya, apalagi di sini dia ada gap. Ya, ini ada gap. Gapnya gede lagi di 150. Jadi hati-hati. Ya, si SOTS ini. Ini sahamnya tidak liquid, so. Ya, market cap-nya itu setahu saya dia kecil. Market cap-nya itu. Ya. Jaya, ini juga seingat saya dia ada waran. Ya, betul. Habis kemarin di 123 ya, tanggal 10 kemarin habis hari Jumat kemarin. Ya, dan dia jadi ini bisa dibilang dia naik ini dia buat jualan waran kalau menurut saya. Ya, si Jaya ini. Oke. Secara weekly dia belum oke, belum bagus-bagus banget kalau menurut saya. Ya, mondinya juga belum bagus-bagus amat. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk, ya saran saya kalau kalian mau masuk, lebih baik kalian tunggu jebolin ini 127. Ya, karena ini jadi support dan resist kuatnya dia. Di sini dia jadi support 127 naik, di sini dia nggak bisa bertahan di atas 127 dia turun. Artinya rewardnya itu nggak sebanding dengan risknya. Ya, jadi makanya kalau kalian mau masuk tunggu aja dia jebolin 127. Ya, kalau dia sudah mantap dia main di atas 120 jebol 127, nah kalian antrinya di bawah di sekitar dekat 120. Ya, antrinya dekat 120. Dengan area stop loss-nya bisa di sekitar 110 sampai 100. Itu lebih baik karena lebih safety. Ya, tapi kalau saya lihat dari ini ya kemungkinan dia akan turun minggu depan. Ya, hati-hati. Ya. Itu untuk Jaya. Ya, terakhir ada MPXL. Ya, MPXL ini kemarin dia naiknya lumayan 7% nih. 12
12 poin. Secara weekly juga lu udah mulai coba reversal, dan dia ada gap ya di sini ya. Nih di area 186, 185 sampai 194 secara weekly-nya. Ya, jadi ada potensi ke sana. Secara monthly-nya juga bagus. Ya. Nah, ini ada gap. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pegang barang, perhatikan angka 200, angka psikologisnya, karena ini dia dekat angka psikologisnya di 200 ini. Ya, artinya kemungkinan besar minggu depan dia akan nutup gap sini, dan dia akan coba sekaligus dia akan coba retest itu di angka psikologisnya di 200. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa jebol, ya lebih baik kalian keluar. Ya, 200. Kalau dia bisa lewatin 200, berarti potensinya dia agak jauh, dia akan sekitar 220. Ya, karena kalau saya tarik Fibo ini nggak beda jauh dengan yang tadi saya sebut. Tuh. Ya. Jadi kalau dia bisa lewatin 200, kalian bisa masuk. Kalau dia nggak bisa lewatin 200, kalian mesti keluar. Ya. Kalau dia bisa lewatin, potensinya itu ada di angka 220. Ya. Itu potensinya si FXL targetnya ke situ dulu, 220. Ya. Minggu depan dia targetnya untuk nutup ininya dulu, gapnya di 185 sampai 193. Ya, kalau dia bisa lewatin 200 ya berarti dia potensi ke 220 yang tadi saya bilang. Ya. Dan dia pasti akan koreksi dulu sampai situ. Mungkin ya sekitar dekat-dekat 226 lah. 226 sampai 230 kurang lebih. Ya, dan dia pasti akan koreksi dulu di angka situ. Ya, nanti kalian bisa tunggu lagi itu di sekitar angka 200 di angka psikologisnya. Ya. Oke. Untuk review sahamnya yang ditanyakan sampai di sini dulu. Thank you semuanya.